Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Nah, tafadhali. Al-mas'alatul asyirah. Minas sifat dari sifat atau tentang Ghuslur rijlaini mawjud enggak? Ditambah Ghuslur rijlaini judulnya mencuci kedua kaki. Judulnya ditambahin Ghuslur rijlaini. Nah, HUI jadi apa? Fa'il dari ittafaqa. Termasuk wa fi'il itu fi'il madi. Dan berbeda pendapat dalam macam membersihkan keduanya. Dalam macam toharoh, ya membersihkan keduanya. Maksudnya kedua apa? Kedua kaki. Suatu kaum berkata, toharatuhuma al-ghuslu. Karena beda, kalau al-ghuslu artinya mencuci. Kalau ghuslu mandi. Berarti mana? Adi bacanya apa? Al-ghuslu, al-ghusla, al-ghusli. Jadi apa kedudukannya? Khobar dari toharatu. Jadi terjemahkannya gimana? Ya kalau khobar itu artinya adalah. Ya, jadi membersihkan keduanya adalah dengan mencuci. Wahum al-jumhuru, mereka itu adalah jumhur itu apa? Kebanyakan para ulama, sebagian besar ulama. Suatu kaum berkata, farduhuma apa? Fardu apa artinya fardu? Kewajiban keduanya adalah al-mashu mengusap. Jadi ini pendapat kedua, ya. Yang wajib untuk kedua kaki itu adalah mengusap.
Kemudian yang ketiga ada lagi wa qala qaumun tajuju. Jaja juju apa ya juj? Boleh. Toharatuhuma tajuju. Membersihkannya tajuju boleh. Bi nau'aini dengan dua macam, yaitu apa? Al-ghos dibacanya apa? Al-ghos. Kada bin nau'aini al kada bin nau'aini al-ghos. Ya, al-ghosli wal masih jadi apa kedudukannya? Badal dari naon? Badal apa? Badal ba'di minal kul. Ya, badal sebagian dari seluruhnya. Kan nau'ain dua, apa aja? Ghosli wal masih. Jadi sebagian dari seluruhnya. Badal ba'di minal kul. Kan badal itu ada badal ba'di minal kul, ada badal istimal. Kalau istimal itu kul minal kul ya, istimal. Keseluruhan dari, jadi pengganti secara keseluruhan. Kalau ini pengganti secara sebagian. Tapi bisa juga dibaca al-ghuslu dengan kedudukan apa? Bisa juga dibaca al-ghuslu. Kedudukannya apa? Menjadi khobar dari apa? Dari mubtadanya mana? Dibuang ya, menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ya, kalau dibaca al-ghuslu bin nau'aini huma, jadi ada huma yang dibuang. Huma al-ghuslu wal mashu. Jadi bisa dua kemungkinan. Ya. Gitu. Jelaskan al-ghusli wal mashi, yaitu mencuci dan mengusap. Ya, sungguhnya hal itu bukan usaha, pilihan mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang layak untuk diberikan tugas syariat atau tanggung jawab syariat. Nah, jadi ini memetakan pendapat ulama tentang mencuci kedua kaki di dalam wudu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa semua ulama sepakat bahwa mencuci kaki itu adalah bagian dari anggota wudu yang tidak bisa ditinggalkan karena termasuk kewajiban. Ya, dalam ayat kan secara jelas disebutkan apa? Dalam ayat wudu disebutkan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum. Itu yang pertama, kita harus ketahui bahwa semua ulama sepakat semuanya bahwa mencuci kaki wajib. Itu yang pertama. Nah, kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam hal apa? Dalam hal bentuk bentuk membersihkannya itu, mensucikannya itu. Ya. Ada 3 pendapat di sini. Pendapat pertama membersihkannya dengan cara mencucinya. Yang kedua dengan mengusap. Yang ketiga boleh kedua-duanya. Tapi kita akan lihat nih mana pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat dan mana pendapat yang lemah. Dan ada lagi yang lebih lemah lagi dari 3 pendapat ini. Maka kita harus melihat kepada dalil.
Ya, karena tujuannya dari kitab ini sebenarnya ingin menjadikan kita sebagai seorang mujtahid. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi seorang mujtahid, ya jangan hanya melihat kepada pendapat ulama, tetapi kita harus mengetahui dalil alasannya. Ya, nah ini sebenarnya kita belajar menjadi mujtahid dengan kitab ini. Ya, gitu. Namanya juga bidayatul mujtahid, seorang permulaan bagi orang yang mujtahid. Ya. Nah, kita lihat sebab ya ataupun dalil-dalil yang menjadi perbedaan pendapat ini. Ya. Tuliskan. Wasababu ikhtilafihim dan sebab perbedaan mereka, pendapat mereka. Ya. Nah, itu apa kedudukannya? Al-qiraatani. Kedudukannya apa? Dia lihat dari makna aja udah bisa diketahui. Sebab perbedaan pendapat mereka al-qiraatani yaitu dua bacaan. Nah, berarti kalau yaitu apa? Khobar. Ya, khobar dari sabab mubtada. Ya. Dua qiraat al-masyhuratani yang masyhur ya. Ini masyhur kan sudah jadi bahasa kita, masyhur, populer. Di ayat di wudu dalam akni maksudku. Iya. Ini Qiraata man qara'a, bacaan orang yang membaca apa? Wa'ar julakum dengan nasab, dengan kedudukan apa? Nasab itu apa? Mansub. Ya, dengan kedudukan mansub, artinya dibacanya wa'ar jula, la yang la-nya itu. Ya, itu fathah, maka fathah itu tanda dari mansub, wa'ar julakum. Kemudian yang kedua sebagai apa? Atfan ala yaitu atop kepada yang dicuci. Coba kalau kita pahami dari ayat itu. Faksilu, kan faksilu itu perintah apa? Faksilu. Perintah apa? Mencuci. Cucilah ya. Faksilu itu kan perintah mencuci. Faksilu apa? Wujuhakum. Wujuha jadi apa? Maf'ul bih. Jadi cucilah apa yang dicuci? Wajah kalian. Wa'ai diyakum. Nah, dia pakai mansub lagi. Ya, dia atop ke wujuha. Ya, cucilah apa? Satu wajah, yang kedua cucilah tangan. Nah, kemudian datang yang ketiga wamsahu. Usaplah. Apa? Wamsahu bi ru'usikum. Bi ada bi ru'usikum. Usaplah kepala. Ya, kepala kena perintah apa? Usap. Sedangkan yang sebelumnya kena perintah cuci. Nah, tinggal yang keempat dan kaki. Nah, kaki ini mengikuti kemana? Ya, apa mengikuti ke cucilah seperti halnya wajah dan tangan, ataukah mengikuti ke kepala? Ya, mengikuti perintah mengusap. Nah, itu akan sangat tergantung kepada kedudukan dia. Maka harus dilihat atopnya kemana. Kalau misalnya wa'arjula, ya kan, yang namanya atop kan mengikuti. Kalau misalnya wa'arjula dia mansub, berarti mengikuti kemana? Ke yang maksud, yang dicuci. Mencuci, karena di situ wujuha, aidia, arjula, wa'arjula, gitu. Nah, nanti kalau misalnya dibacanya majrur, wa'arjuli, mengikutinya berarti kemana? Famsahu birusikum wa arjuli. Nah, itu yang jadi perbedaan. Ya. Jadi kalau dibaca wa arjula mansub atop kepada yang dicuci. Kemudian yang kedua wa qiraata man qara'a, bacaan orang yang membaca wa arjulikum. Nah, yang kedua baca wa arjuli. Jadi ada qiraat yang membaca dengan wa arjuli.
Qiraat lain. Bil hobdi dengan hobdi itu apa? Hofad ya, majrur ya. Atban mamsuhi atop kepada yang diusap itu apa? Ruusi, kepala. Jadi atop ke kepala. Kalau dibaca arjuli. Ya, wadzalika anna qiraatan nasbi jahiratun fil ghusli. Artinya dan hal itu bahwa enggak ada kata menunjukkan, dan hal itu bahwa membaca dengan nasab jelas ataupun memberi kejelasan ya, fil ghusli dalam mencuci. Wa qiraata jahiratun kazuhuri tilka seperti jelasnya hal itu dalam mencuci. Jadi dibaca wa arjula ya dengan nasab atau dengan mansub itu adalah zahir. Zahir artinya maknanya jelas. Ya, makna zahirnya, makna jelasnya. Ya, kalau dibaca wa arjula itu menunjukkan bahwa ya wajibnya adalah mencuci wa arjula karena atop kepada maksul. Kalau dibaca wa arjuli itu juga zahir katanya. Itu juga zahir menunjukkan bahwa yang wajib adalah mengusap karena atop kepada mamsuh yang diusap. Zahir seperti zahir. Jadi sama kedudukannya wa arjuli zahir. Zahir mengusap, wa arjula zahir mencuci. Kedua-duanya sama dalam kezohirannya. Ya, kedua-duanya sama dalam kezohiran. Nah, tapi kalau misalnya ya sesuatu yang zahir itu masih bisa kemungkinan ditakwilkan. Makanya dalam memahami makna suatu lafaz ada makna zahir, ya ada makna takwilnya. Ya, zahirnya apa? Nah, nanti yang zahir itu masih bisa ditakwilkan. Ya, kalau takwil itu kalau dia memenuhi syarat boleh ditakwilkan. Ya, ada keterangan yang bisa memalingkan dia kepada bentuk takwil. Harus ada syaratnya juga takwil, tidak bisa sembarangan. Ya. Kemudian faman dzahaba bahwa kewajiban keduanya, maksudnya kewajiban mencuci kaki, kewajiban terhadap kedua kaki itu wahidun salah satu min hatta ini apa artinya? Hatain musana dari apa? Hatta ini musana dari hadhihi. Ya, hadhi kan satu. Kalau dua hadani. Kalau hada bisa enggak, kalau hadani hada. Kalau hadhihi hatani hataini. Ya. Musana. Cuman sebenarnya bukan musana, tapi apa? Bukan musana hakiki. Mulhaq bi al-musanna. Ya. Hata ini dari kedua atau harata ini dari kedua taharoh ini alat ta'yini
secara ta'yin apa? Secara Itu ditentukan. secara tertentu. Imma mashu. mencuci dan mengusap. Bisa. Imma itu apa imma? Bisa jadi. Ya, bisa jadi, ya bisa jadi mencuci, bisa juga mengusap. Zahaba ila tarjihi zahiri, itu mudhof ilaih itu. Tarjihi mudhof, zahiri mudhof ilaih. Jadi mudhof lagi. Ihda mudhof ilaih. Jadi mudhof lagi. Nah, mudhof qiraatain mudhof ilaih terakhir itu. Qiraataini. Jadi itu ada berapa mudhofnya? Ada 3. Ya. Tarjihi, zahiri, ihdal, qiraataini. Apa artinya tarjihi? Tarjih apa tarjih? Mentarjih itu artinya memilih pendapat yang kuat. Yang kuat, yang zahir dari salah satu kedua qiraat itu, kedua qiraat alal qiraat tsaniyah terhadap qiraah yang kedua. Ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Siapa orang yang berpendapat, dhahaba di sini artinya berpendapat. Ya, makanya mazhab, tempat berpendapat. Bukan pergi ya, berpendapat. Jadi kalau orang yang berpendapat bahwa yang wajib dengan kedua kaki itu ya adalah salah satu dari 2 bentuk toharoh ini, yaitu apa? Mencuci dan mengusap. Ya, secara tertentu artinya dia memilih mencuci secara tertentu salah satu dari keduanya. Ada juga yang memilih mengusap. Ya, kenapa mereka memilih salah satu dari keduanya? Ya, karena mereka mentarjih. Ya, mereka memilih yang kuat dari keduanya, dari kedua qiraat tersebut. Ya, kalau orang memandang bahwa dari kedua qiraat itu yang lebih kuatnya, yang lebih rajihnya adalah mencuci, maka dia mengambil mencuci dengan qiraat menggunakan apa? Mansub, ya, wa arjulakum. Nah, sedangkan orang yang mengambil lebih kuat dengan qiraat majrur bil hobdi, ya, wa arjulikum, berarti dia mengambil pendapat secara tertentu, yaitu mengusap. Ya, itu mengusap. Nah, sedangkan qiraat yang keduanya ini bagaimana? Sedangkan kan berkemungkinan kedua-duanya. Ya, bisa berkemungkinan wa arjulakum, bisa juga ya arjulikum. Kalau misalnya dia mengambil yang ini, lalu qiraat yang ini seperti apa kan dipahaminya? Ya, kalau dia mengambil pendapat yang ini, lalu yang ini bagaimana? Nah, mereka mentawilkan wasarrofa takwil, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mentarjih yang ini, yang warjulakum, maka warjulakum ini ditakwil oleh dia, karena itu qiraat yang masyhur, artinya bukan qiraat yang syadz, bukan qiraat yang tidak dianggap, tapi qiraat yang dianggap. Ya, karena kita tahu bahwa Quran ini diturunkan dengan ya ala sab'ati ahrufin, artinya di situ ada perbedaan qiraat. Ya, jadi kalau ada orang yang membaca dengan wa arjulakum itu benar, qiraat masyhur. Dan kalau ada orang yang membaca wa arjulikum juga benar, karena itu juga masyhur. Tapi harus jelas itu qiraatnya siapa, ya, harus secara secara tertib dia. Kalau menggunakan qiraat itu semua, jangan dicampur-campur. Ya. Maka kalau dia memilih yang ini, maka yang ini ditawil. Maka dikatakan di sini apa? Wasarrafa bitawili. Ya, kemudian wasarrafa bitawili, ya, memalingkan, sarrafa wasarrafa
Bitawil, memalingkan dengan takwil zahir qiraati zahira, ya, di zahir ini mudhof. Zahira qiraati saniyah, ya, kezahiran dari bacaan yang kedua. Ila makna zahiril qiraatil lati, kepada makna, ya, kepada makna yang zahir al qiraah, dari qiraah allati tarajahat indahu, yang rajih di sisinya atau yang rajih menurutnya. Ya. Nah, jadi kalau orang yang mentarjih misalnya wa'adulakum, maka dia mengambil yang zahir yang ini, sedangkan yang ini ditakwil kepada takwil yang lain. Jadi tidak diambil makna zahirnya, kan tadi wa'arjulakum makna zahirnya mencuci, wa'arjulikum makna zahirnya mengusap. Kalau dia mengambil salah satu, maka yang ini diambil makna zahir. Nah, sedangkan yang zahir yang keduanya tidak diambil, tapi yang diambilnya lawan dari zahir apa? Takwil. Jadi yang diambil takwilnya. Ya, karena takwil itu apa, zahir itu masih berkemungkinan bisa ditakwil. Makanya nanti salah satu takwilnya misalnya mengambil bahwa mencuci, sedangkan warjuli dengan ini mengusap, ditakwil bukan mengusap secara secara mutlak. Tapi kaki ini akan bisa diusap, ya, ditakwilkan kepada ketika kaki itu berada di dalam khuf. Sudah kita bahas, kan? Berada di dalam khuf atau berada di dalam kaos kaki yang bisa menutup. Maka ketika kaki itu berada di dalam khuf, maka dicuci tidak? Diusap. Nah, itulah yang menjadi takwil dari kalau dibaca secara asro, kan wirhabdi. Jadi itu pentakwilnya. Tapi tetap dia mengambil yang zahirnya yang ini, zahir yang ini. Ya, seperti itu. Wa man yataqada, siapa yang berkeyakinan anna dilalata kulli wahidatin minal qira'atain, ya, bahwa dilalah, ya, dilalah itu kan apa? Dilalah itu adalah makna yang ditunjuki dari suatu lafaz, yaitu dilalah. Dilalah setiap masing-masing dari kedua qiraat itu ala zahiriha, ya, secara zahirnya ala sawa, sama. Wa annahu laisat ihdahuma, bahwa salah satu dari keduanya itu ala zahiriha adallu minasaniyah, tidak lebih menunjukkan daripada yang kedua, ala zahiriha, secara zahirnya, aidan juga ja'ala dzalika, menjadikan hal itu minal wajibil mukhayyar, dari kewajiban mukhayyar. Nanti ada pembagian wajib. Wajib itu ada yang wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Ya, ada wajib muayyan itu wajib yang secara tertentu, satu kewajibannya itu, nggak ada pilihan lain. Kalau mukhayyar wajib tapi ada pilihan. Jadi yang pertama tadi kan sudah kita jelaskan, ada orang yang mengambil yang zahir dari kedua ini, maka dia mengambil salah satunya. Nah, yang kedua, ada juga orang yang memahami bahwa kedua qiraat ini, ya, antara yang zahir dari keduanya itu kedudukannya sama, yang ini zahir, yang ini juga zahir. Ya, maka dia mengambil kesimpulan karena dua-duanya zahir tidak bisa ditarik kepada takwil, ya, maka kezahiran keduanya itu setara, sama. Sehingga dia berkesimpulan dua-duanya boleh dipilih, gitu. Ya, kan ini kan ada yang pendapat pertama itu memilih mencuci, berarti itu secara muayyan, salah satu dari keduanya. Ada yang memilih dengan mengusap, itu muayyan, salah satu. Nah, yang ketiga ada yang membolehkan kedua-duanya, itu mukhayyar, memilih dari kedua itu. Jadi boleh mencuci, boleh juga mengusap. Ini sebenarnya pendapat Imam Tobari ini yang membolehkan keduanya, dan dia pendapat sad sebenarnya, pendapat yang
menyendiri yang tidak dikemukakan oleh ulama lain. Ya. Wa annahu dan salah satu, kalau ini dipandang sama kedua-duanya, berarti yang ini tidak lebih kuat daripada yang ini. Begitu juga ini tidak lebih kuat. Laisat ihdahuma adallu alal alasannya. Ya, adallu maksudnya lebih kuat di dalam memberikan petunjuknya. Jadi dianggap sejajar, ya. Maka menjadikannya sebagai kewajiban muhayyar. Ya, al-wajibal muhayyar. Seperti apa? Ka kafaratil yamin. Seperti halnya kifarat sumpah. Karena kifarat sumpah itu diberikan pilihan. Bisa dengan apa aja kifarat orang sumpah itu. Sumpah, yamin di sini sumpah. Bisa dengan memerdekakan hamba saya, bisa juga dengan apa lagi? Kifarat. Memberikan makan ya kepada orang miskin. Bisa juga memberikan pakaian kepada orang. Itu pilihan. Ya, jadi pilihan. Kamu sama seperti kalau kamu bersumpah kemudian sumpah itu tidak dilaksanakan, maka harus membayar kifarat. Ya, itu dikasih pilihan. Kamu mau kifaratnya mau apa? Ya, mau memberikan hamba saya, silahkan. Ketika kamu sudah memberikan hamba saya, berarti sudah melaksanakan kifarat. Atau memberikan makanan 10 ya kalau nggak salah, 10 orang miskin. It'amu asyrati masakin. Ya. Min ausati tut'imuna ya. Dari yang biasa kamu makan, dengan ukuran yang biasa kamu makan. Ya. Artinya pertengahan, tidak lebih dari yang kita makan dan juga tidak kurang dari ukuran kita makan. Kalau kita makan ukurannya pakai nasi yang harganya berapa? 1 kilonya misalnya berapa? 12.000 ya 12.000. Jangan pada saat kita memberikan untuk orang miskin kita ngambil yang rendah. Itu jangan. Min ausati matut imuna. Matut imu ahlikum. Ya, jadi itu pilihan. Ya, kalau kamu milih mau memberikan memberikan makan kepada 10 orang miskin, silahkan. Itu sudah menjadi kifarat, sudah bisa melaksanakan kifarat. Atau au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Jadi pilihan. Nah itu adalah wajib kan? Itu wajib, tapi wajibnya ya termasuk kategori wajib muhayyar, kewajiban yang bisa dipilih gitu. Nah ini juga memahaminya begitu. Ini kewajiban mencuci kaki juga, ya. Tapi kewajibannya boleh memilih. Nah ini nanti dalam pembahasan usul fikih ya di Rawdatun Nadzir itu orang-orang Mu'tazilah itu menolak adanya wajib muhayyar. Bagaimana suatu kewajiban tapi dipilih? Kan dipilih itu merupakan ciri dari mubah. Kalau mubah kan memilih boleh dilakukan, boleh juga tidak. Pilihan itu adalah ciri khas bagi mubah. Kenapa kok ada kewajiban tapi ada memilih? Nah, maka Mu'tazilah menolak. Di situ ada perdebatan, dijawab lagi gitu ya. Di dalam Rawdatun Nadzir itu ada di situ dijelaskan tentang wajib muhayyar itu. Wa bihi qalat Tabari. Nah, ini ada juga yang berpendapat kepada pilihan muhayyar ini siapa? Tabari. Imam Tabari, Ibnu Jarir at-Tabari. Yang kedua Daud Az-Zuhiri. Ya, Zuhiri. Ya, imam dari mazhab Zuhiriyah. Kadang At-Tabari itu yang menulis tafsir ya. Tafsir yang pertama Jarir at-Tabari, dia juga sebagai mujtahid mutlak. Ya, ada pendapat dia tersendiri, tidak mengikuti kepada imam yang lain. Ya, cuman kadang-kadang banyak pendapat-pendapatnya yang berbeda daripada ulama-ulama lain. Seperti salah satunya adalah ini. Ya, gitu. Makanya sebenarnya pendapat ini pendapat yang syadz, membolehkan pilihan ini. Pendapat yang lemah. Ya, maka kita mengambil menguatkan yang wajulakum ya, sedangkan wajulikum itu ditakwil. Walil jumhur. Nah, ini untuk mayoritas kebanyakan ulama bagi jumhur takwilat. Ada takwil fi qiraatil hafdhi di dalam
membaca dengan hofad. Ajwaduha yang paling bagus, takwil yang paling bagus, yang paling jauh, ajwad jaid, ketika kata jaid ya, ajwad dari kata jaid, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling berkualitas. Annadzalika bahwa itu atfun alal labdi la alal makna, itu atop kepada lapatnya bukan kepada maknanya. Ya, jadi kalau dibaca wa arjulikum, dia berarti atop kemana? Ruusi, ya kan? Ruusi, wamsahu biruusikum wa arjulikum, wa arjuli atau ke ruusi. Ya, memang dia atop ke ruusi, tapi atopnya hanya sebatas mengikuti secara lapatnya saja, sedangkan maknanya tidak. Maknanya tetap dia mengikuti kepada wujuhakum dan aydiyakumnya ini. Jadi takwil yang paling bagusnya begitu. Ya, jadi dengan boleh orang membaca dengan qiraat ini, tapi ditakwilkannya begitu. Dia atop kepada lapatnya saja, sedangkan maknanya tidak. Ya, idza kana dzalika maujudan, di mana ya, di sini artinya di mana, tapi maksudnya adalah sebagai argumentasi, sebagai alasan. Jadi karena ya ini alasan karena orang-orang fi kalamil Arab ada di dalam perkataan orang Arab. Jadi menggunakan argumentasi. Ya, jadi atop hanya kepada lafaz, tidak kepada makna, itu terjadi dalam perkataan orang Arab. Jadi ada saksinya, ada buktinya dalam perkataan orang Arab. Misla qauli syair, seperti perkataan syair, laibaz zamanu biha wa ghayyaraha ba'di ya sawafil muru wal qatri. Sawafil muri wal qatri ya. Nah, kata wal qatri itu atop kepada muri. Ya kan? Wal qatri atop kepada al muri. Ya, maka karena dia atop kepada al muri, berarti sama kedudukannya apa? Qatri, muri, kedudukannya apa? Majrur. Ya kan? Tapi secara makna dia bukan kembali kepada muri. Ya, secara makna itu. Yalah ibaz zamanu biha wa ghayyaraha ba'di sawafil muri wal qatri. Ya, nah, qatri ini secara makna ya, tidak mengikuti kepada muri ya. Saya juga belum terlalu memahami nih syair ini. Ya, perlu diteliti lagi nanti maknanya. Ya, pada intinya ini menjadi saksi di dalam perkataan orang-orang Arab bahwa atop kepada sesuatu itu bisa secara lafadznya saja ya, dan secara maknanya tidak mengikuti. Bil khafdi walau atafa 'alal makna la rafa'al qatru. Nah, ini. Ya. Dengan hofad, kata qatrinya, di kata qatrinya itu dengan hofad. Qatri itu apa artinya? Qatru tetesan ya. Qatru itu artinya tetesan. Ya, dengan qatri. Walau atafa 'alal makna, kalau diatopkan kepada maknanya, kepada makna yang sebenarnya, la rufi'al qatru. Niscaya kata qatr itu dimarfukan. Ya, harusnya wal qatru. Ya, karena dia zamanu ya, zamanu. Jadi dia atopnya secara mana kepada zamanu. Laibaz zamanu wal qatru. Ya. Kepada zaman, kepada kata zaman. Secara makna dia atopnya kepada kata zaman. Tetapi karena yang di belakangnya ada al-muri, ada kata al-muri yang majrur, maka dia diikutkan kepada muri hanya mengikuti secara lafadznya saja. Ya, tetapi maknanya mengikuti kemana? Ke zaman. Sama juga ini. Karena yang di belakangnya kan ini kan ada susunan ya, dipisah. Sebenarnya kalau bisa aja kan dilangsungkan. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, bisa aja kan gitu disusun. Tapi ini wa arjulak ini masalahnya diselingi. Ya, diselingi oleh kata sahu biruusi.
Nah, nanti ini akan menjadi dalil. Kenapa kok harus diselingi begitu? Ini kerapihan, ketelitian di dalam ayat-ayat Quran. Ya, nanti menjadi dalil bahwa wajibnya secara tertib. Ya, secara tertib di dalam melaksanakan anggota wudu. Artinya Allah saja kan sampai menyelingi itu. Ya, antara yang kedua mansub diselingi oleh famsahu biruusikum. Itu menunjukkan harus tertib. Jadi mengusap wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki secara tertib. Tidak boleh kemudian diacak. Ya, jadi sampai diselingi dengan famsahu biruusikum kan gitu. Wa arjulakumnya terselingi. Nah, ketika wa arjulakum terselingi oleh biruusikum, dia kan secara makna atop kepada wujuha. Ya, dan juga wa aidiya. Ya, tetapi ya terhalangi oleh biruusi. Nah, karena biasanya atop itu kepada yang lebih dekat kan? Ya, di sini biruusikum. Ya, biruusikum di sini wa arjulakum. Biasanya yang namanya atop ini kan atop, bawah atop. Ya, itu kepada yang dekat. Benar enggak? Ya. Kepada yang dekat itu yang di belakangnya. Ini. Ya, nah maka dengan membaca qiraatu arjulikum dia diatopkan kepada ruusikum karena dia memang dekat. Ya, dekat dari sebelumnya, dia terletak sebelumnya. Ya, tetapi ya ini juga bisa dimaknai bahwa atop ini sebatas mengikuti lafadznya saja. Tapi maknanya tetap kepada yang sebelumnya. Nah, itu boleh dalam perkataan orang itu boleh. Karena ini ada saksi dalam syair. Ya, jadi dalam memahami teks-teks nas-nas wahyu, nas-nas Al-Qur'an, hadis, ya itu boleh dengan perkataan orang Arab. Makanya tidak bisa dipisahkan dalam memahami ayat Quran, dalam memahami hadis, ya harus dengan pemahaman terhadap bahasa Arab. Dari semua ilmu-ilmu bahasa Arab, karena semuanya bisa dijadikan alat untuk memahaminya. Termasuk syair-syair. Syair-syair itu penting ya dalam rangka memahami ayat Quran dan hadis, bukan sebatas sastra ya. Gitu. Orang bersastra syair, ya itu silahkan. Tapi yang lebih penting bagi kita, kenapa kemudian nanti bahasa Arab itu dimasukkan ke dalam ilmu syariat? Karena tadi untuk memahami syariat itu tidak bisa kecuali dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, jadi seperti itu ya, alal makna. Wa amal fariqus tsani, adapun kelompok yang kedua, huwa humul ladzina aujabul masha. Ini tidak disebutkan takwil-takwil tadi. Jadi hanya disebutkan salah satunya saja. Ya, yaitu yang menurut beliau yang paling terbaik takwilnya itu. Padahal ada takwil-takwil yang lain, gitu ya. Ya, kemudian kepada kelompok yang kedua yang mewajibkan mengusap. Fa innahum ta'awwalu qira'atan nasbi, mentakwilkan membaca dengan nasab itu ala annaha atfun alal maudi. Ya, bahwa itu adalah atop terhadap tempatnya. Ya, nah ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ya supaya lebih mendalam lagi. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, karena untuk menjadi seorang yang faqih ya, apalagi mujtahid, itu perlu memahami secara mendalam dalam fikih ini ya, membutuhkan keseriusan, kesungguhan dalam berpikir, memahami. Kalau tidak siap akal kita untuk memahami secara mendalam, maka kita tidak bisa menjadi seorang yang faqih. Ya, gitu.